siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melanjutkan kembali pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari Mazmur 59 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Mazmur 59 ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-17. Tapi sebelumnya mari kita mau berdoa untuk firman Tuhan pada malam ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk anugerah-Mu, kasih setia-Mu, berkat-Mu, perlindungan-Mu. Engkaulah Allah kekuatan kami. Engkaulah Allah sumber pengharapan kami. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur bahwa kami boleh melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Bila pengurapan-Mu dicurahkan sehingga kami boleh mengerti apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, dan itu menjadi rema kekuatan bagi kami untuk melihat bahwa Allah berbicara secara khusus bagi kami. Terima kasih pengurapan-Mu dicurahkan dan setiap kami yang mendengar dibukakan mata rohani kami untuk mengerti rancangan dan rencana Tuhan yang indah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini dari Mazmur 59 ayatnya yang ke-9 mulai. Yang katakan, "Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu, sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Janganlah membunuh mereka, supaya bangsaku tidak lupa. Halulah mereka kian kemari dengan kuasa-Mu, dan jatuhkanlah mereka ya Tuhan perisai kami. Karena dosa mulut mereka adalah perkataan bibirnya. Biarlah mereka tertangkap dalam kecongkakannya, oleh karena sumpah serampah dan dusta yang mereka ceritakan. Habisilah mereka dengan geram, habisilah, sehingga mereka tidak ada lagi. Supaya mereka sadar bahwa Allah memerintah di antara keturunan Yakub sampai ke ujung bumi. Selah. Pada waktu senja mereka datang kembali. Mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Mereka mengembara mencari makan. Apabila mereka tidak kenyang, maka mereka mengaum. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Ya, kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya. Dahsyat, luar biasa. Tuhan memakai Raja Daud untuk melihat pertolongan dan campur tangan Tuhan. Temanya saja sudah dikatakan minta pertolongan melawan musuh. Jadi saat Daud diperhadapkan dengan masalah, tekanan, pergumulan, dia tidak lari kemana-mana, dia tidak mencari pertolongan manusia, tapi dia tahu satu hal, dia kembali kepada Tuhan. Dia kembali kepada Allah yang hidup. Karena dia tahu Tuhan itu sumber kekuatan. Kenapa Daud katakan ini? Dia mengalami ketakutan saat dikejar oleh Saul. Kita dengar bunyi lonceng menandakan bahwa waktunya ini sudah sangat singkat. Pada saat itu Daud mengalami ketakutan. Waktu-waktu dikejar,
eh, waktu rumahnya diawasi untuk dibunuh. Kita mengalami, kita bisa tahu bagaimana ketakutan Daud. Karena musuh di sekeliling rumahnya, banyak pengintai yang siap untuk menghancurkan. Ada di sekeliling kita juga mungkin banyak orang-orang yang sedang mengintai hidup kita. Yang berusaha untuk menghancurkan hidup kita. Dengan perkataan-perkataan mereka. Dengan fitnahan, dengan gosip. Dengan hal-hal buruk yang mereka buat. Untuk apa? Supaya kita hancur. Supaya kita tidak lagi bisa berdiri. Seperti Daud, dia sudah lakukan semua dengan baik. Tapi tetap kalau orang yang memiliki kemarahan, kebencian, iri hati, itu dia tidak akan pernah bisa berhenti sampai musuhnya itu hancur. Sampai musuhnya benar-benar tidak bisa, bahkan sampai sudah mati sekalipun, dia tidak akan pernah bisa berhenti. Tapi Daud kembali kepada Allah. Di sana dia tahu mencari jawaban, mencari pertolongan, perlindungan itu hanya kepada Tuhan. Sehingga di ayatnya yang ke-9 dikatakan, ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu, sebab Allah adalah kota bentengku. Daud tahu, Daud hidup dalam pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga pengakuan Daud dari ayat yang kita baca, mulai dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17, saya mencatat ada beberapa hal. Yang pertama pengakuan Daud. Ini kita bagi dalam beberapa bagian. Yang pertama pengakuan Daud. Pengakuan Daud itu dia menyadari bahwa kekuatan yang dia miliki itu datangnya daripada Tuhan. Kekuatan, hikmat, marifat, apapun yang harus dia kerjakan itu datangnya daripada Tuhan. Kemudian dia tahu bahwa dia harus dan mau berpegang pada firman Allah. Dia tidak lagi memandang kepada manusia, bergantung pada manusia, tapi 100% dia bergantung kepada Tuhan. Berpegang kepada firman Allah. Kemudian yang ketiga, Daud menyadari bahwa Allah itu adalah kota benteng. Dia melihat kenapa kota benteng merupakan gambaran. Kalau kita lihat benteng-benteng yang ada, yang dibangun, itu pagarnya begitu kuat, temboknya begitu tebal, sehingga musuh akan sulit untuk masuk. Begitulah gambaran hidup Daud mengatakan bahwa Allah itu kota benteng yang melindungi, yang menjaga, yang menaungi, yang memprotek hidupnya. Musuh tidak akan bisa masuk karena apa? Temboknya begitu tebal, perlindungan penjagaannya begitu kuat. Itulah kota benteng. Allah kita, Allah yang hidup. Dan itu yang Daud katakan. Kemudian kita baca lagi bahwa pengakuan Daud itu bahwa kasih setia Allah itu menyongsong. Kasih setia Allah menyongsong itu artinya bahwa kasih setia Tuhan itu mengejar, menyambut. Jadi ada sebuah perlindungan, pengharapan, dan kasih setia Tuhan itu sesuatu yang memberi kekuatan, sesuatu yang memberi damai sejahtera. Itu menyongsong hidup kita. Saat kita mau membuka hati, menerima Tuhan, berharap dan bergantung pada Tuhan, kasih setianya menyertai, menyongsong hidup kita. Ya, dan pada saat kita tahu bahwa Allah melindungi, Allah menjaga kita, kita tidak akan gentar menghadapi musuh. Kita tidak akan gentar menghadapi orang-orang di sekeliling kita yang berusaha menjatuhkan kita, yang berusaha mencekal kita, atau yang berusaha berbuat jahat terhadap kita. Kita tidak akan pernah takut. Karena kita tahu bersama Allah kita akan lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Seperti yang Daud alami. Sehingga di dalam bacaan kita di sini dikatakan bahwa ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu sebab Allah adalah kota bentengku. Dengan pengakuan ini Daud kemudian katakan Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Jadi kasih setia Tuhan menyambut kita.
menyambut, merangkul, memeluk kita sehingga kita merasa aman. Aman dalam lindungan Allah. Dan Tuhan di sini dikatakan Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Ada sebuah keberanian, ya. Sesudah pengakuan Daud, ada kekuatan dari Tuhan. Dia mau berpegang pada Allah, kota benteng kehidupannya, kasih setia Allah yang menyongsong hidupnya serta membuat Daud tidak gentar menghadapi musuh. Itu satu poin yang luar biasa. Ada kekuatan. Walaupun musuh di sekeliling kita boleh ada, tapi karena kita percaya pertolongan Tuhan itu besar. Kemudian dikatakan permohonan Daud adalah untuk memperlihatkan kekuatan Allah bagi bangsa-bangsa yang tidak percaya Tuhan. Jadi Daud memohon kepada Tuhan untuk kasih lihat Tuhan kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa Engkau itu hidup, Engkau itu berkuasa. Kemudian yang kedua, permohonan Daud itu untuk menghancurkan kesombongan musuh, kesombongan keakuan mereka yang selalu merendahkan Tuhan, bahkan juga dengan sumpah serampah, kata-kata kotor dan dusta. Itu yang ingin Daud katakan, minta Tuhan, nyatakan Tuhan. Sehingga musuh itu bungkam, mulutnya tertutup dan tidak lagi mencela akan kebesaran Tuhan. Nah, sesudah itu akibatnya bagi Daud dan orang-orang yang percaya seperti kita saat ini, saat kita percaya memiliki kekuatan Allah, kita percaya bahwa bersama Allah kita lakukan perkara-perkara gagah perkasa, itu akan menimbulkan, kita akan memiliki kekuatan iman. Kekuatan iman dari dalam itu keluar. Sehingga keyakinan bahwa Allah itu ada, itu begitu kuat. Dan kita tidak mengalami kegentaran. Sesudah kita memiliki iman, muncul dalam hati kita, dalam mulut kita, dalam pikiran kita, dalam hidup kita, pujian. Pujian kepada Allah. Bahwa Tuhan itu luar biasa. Pengagungan kepada Allah. Ya, seperti di ayatnya yang ayatnya ke-16. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Kita tahu iman itu sudah bangkit, memiliki iman yang kuat. Akhirnya yang keluar dari mulut adalah pujian pengakuan, pujian pengagungan karena Allah itu dahsyat, karena Allah itu luar biasa, karena kasih setiamu besar. Nah, kemudian dikatakan juga akibatnya bagi kita orang percaya dan juga Daud yang sudah mengalami itu, kita tetap melihat dan tetap bergantung bahwa Tuhan itu kota benteng hidup kita. Perlindungan yang kuat, yang teguh hanya kepada Tuhan. Kita boleh berlari, kita boleh menyembah, kita boleh bersyukur dan kita aman. Aman dalam lindungan Allah. Karena apa? Kasih setia Tuhan yang menjaga hidup kita. Bila firman Tuhan pada malam hari ini mengajar kita untuk melihat bergantung kepada Allah saat diperhadapkan dengan masalah, tekanan, pergumulan apapun dalam hidup kita. Bergantung, percaya, beriman bahwa Allah kota benteng hidupku, aku tidak akan goyah. Amin. Bila firman Tuhan malam ini, renungan kita malam ini menguatkan kita untuk tetap percaya dan bersorak-sorai karena Allah luar biasa. Kita mau berdoa. Terima kasih firman-Mu luar biasa Tuhan. Engkau benteng hidup kami. Engkau perisai hidup kami. Engkau kekuatan kami. Sehingga saat kami percaya bahwa Engkau Allah ada di tempat ini. Engkau yang akan memberikan kekuatan kepada kami untuk melihat pertolonganku datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan aku tidak akan goyah karena Engkau benteng perisai hidupku.
Terima kasih, ampuni kami kalau kami seringkali tidak percaya akan Tuhan. Tapi hari ini kami mau bertobat dan mau berbalik kepada Allah. Percaya bahwa Tuhan, Engkaulah kekuatan hidupku. Hanya kepadamu Tuhan aku bersandar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, bangkitkan iman kami untuk teguh, bersandar, kuat percaya bahwa Allah tidak pernah terlambat untuk menolong hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Ada kuasa dalam perkataan kita. Amin. Shalom. Tuhan berkati. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang